Rahayu Sagung Dumadi, jumpa lagi dengan saya Sambung Oyot. Sekarang ini berada di Desa Temulus, Kudus, Jawa Tengah. Saya mendapatkan petunjuk di sini untuk datang ke sini karena ada tugas untuk meluruskan sejarah yang ada di sini. Nah, ini adalah pohon cemara. Apa ini? Apa namanya? Kidok. Gayam. Nah, ini adalah pohon gayam. Pohon gayam adalah perlambang bahwa di sini daerah desa sini keturunan Jawa asli atau Kanung atau keturunan Rangki atau Ki Sedang. Jadi di sini jelas sudah ada bukti adanya pohon gayam. Jadi pohon gayam ini tumbuh tidak sembarangan di tempat sebelah, tidak. Ini memang sudah disengaja oleh para leluhur tentang keberadaan pohon gayam. Makanya pohon gayam itu sudah sangat langka. Terus ini sebenarnya bukan makam, tapi punden. Beliau di sini dikenal dengan nama Singo Keruk. Kalau keruknya saya tidak begitu paham apa itu bego ya, untuk ngeruk-ngeruk tidak tahu. Tapi yang sebenarnya kata singo itu adalah simo, macan. Simo di sini adalah pangkat atau gelar untuk seseorang yang mendapat tugas dari keraton kerajaan untuk mengelola suatu daerah yang merdeka atau perdikan atau bebas dari pajak. Jadi di sini Mbah Singo Keruk ini menurut data sejarah yang ada di buku Santi Bodro, terus dengan keberadaan pohon gayam, dan di sini tidak ada kuburan lain selain ini. Ini semuanya sudah menjadi kampung. Tapi dulu di sini adalah sebuah area yang di tengah-tengah sawah. Jadi di tengah sawah ada tanah sebunderan atau segelungan yang orang lain tidak berani mengusik. Jadi masih alami. Tapi sekarang ini sudah menjadi kampung. Tapi tidak ada kuburan lain, tidak ada makam lain, hanya satu ini. Jadi ini positif, ada sebuah punden. Kemungkinan besar adalah Abu Layon, pejabat yang ditunjuk oleh keraton di era kerajaan Gana yang dipimpin oleh Eyang Anggana atau Eyang Rananggana di abad ke-7 atau tahun 645 Masehi, sekitaran itu. Dan ini kemungkinan besar yang mangku atau yang bertanggung jawab terhadap situs yang ada di Loram, yang ada di Jati. Nah, terus tempat-tempat itu dulu itu digunakan untuk pemujaan terhadap Dewa Baruna atau Dewa Laut. Jadi kemungkinan besar beliau ini juga merangkap sebagai dapu Hawang atau Dampu Awang lah. Jadi pejabat pelabuhan di era dulu itu namanya Dampu Awang. Gitu. Jadi beliau adalah pejabat keraton, pejabat yang ditunjuk oleh keraton untuk mengurusi sebuah pelabuhan dan dua situs, yaitu yang di Loram Kulon dan Yati Wetan. Sedangkan desa Temulus ini dulunya banyak sekali rawa-rawa, atau bisa dikatakan memang daerah yang namanya Kali Silugonggo atau sekarang dinamakan Kali Jeratun Seluna. Nah, disitulah peran dari Eyang Singo Keruk yang sebenarnya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan ini bukan makam tapi punden peradaban asli Jawa, asli Kanung. Beliau anak buah dari Eyang Hang Anggana atau Eyang Rananggana
raja kerajaan Ghana yang sekarang menjadi area makam Sunan Kudus atau Menara Kudus. Jadi Menara Kudus, terus situs Gapura Padurasa yang ada di Loram Kulon, situs Gapura Padurasa yang ada di Jatiwetan, situs Gapura yang ada di Jipang, itu adalah buatan Eyang Rananggana. Dan beliau inilah yang mengurusi situs-situs itu untuk pemujaan terhadap Dewi Baruna. Dewi bukan dewa, Dewi. Jadi seorang perempuan. Dan desa Temulus ini dulu hingga sekarang ini memang masih dilalui Sungai Silugangga atau Jeratun Seluna. Jadi desa sini banyak sekali rawa-rawa, belumbang-belumbang, dan dulu di sini adalah langganan banjir. Sekali lagi saya tegaskan, Mbah Singo Keruk ini bukan makam, tapi sebuah punden, sebuah kubur Abu Layon, pejabat keraton era Eyang Anggana atau Eyang Rananggana yang membuat Menara Kudus abad ke-7 sekitar tahun 645 Masehi. Liputan saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat, menambah rasa bakti kita terhadap leluhur bangsa sendiri, menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Indonesia Jaya, Pancasila Abadi, Bhinneka Tunggal Ika, Pilar Bangsa. Saya Sambung Ayat mengucapkan salam budaya, Rahayu Sagung Dumadi.